Kadang-kadang terjadi bahwa kami pastor pun membuat umat itu bingung. Buka saja media sosial, tonton saja. Sekarang ini, termasuk di antara kami para pastor juga muncul pengajar-pengajar di media sosial yang misalnya saja membuat orang umat ini mengerti mana tanda salib yang benar saja sudah banyak. Yang satu muncul dan mengatakan tanda salib yang benar adalah harus menggunakan berapa jari, menyentuh di mana. Yang satu mengatakan harus di dahi, harus kemudian di pusat. Yang lain mengatakan lebih turun lagi, kira-kira di atas rahim. Padahal tanda salib itu simbol. Simbol yang menandakan kita, hubungan kita dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam keheningan, dalam diam. Tapi kadang-kadang kita membuat informasi-informasi yang begitu membuat kita tidak mampu mendengar mana yang paling dalam. Simbol itu, makna dari simbol jauh dari simbol, jauh lebih dalam dari simbol. Kalau itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang paling penting adalah kita menyebut nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dengan penuh keyakinan bahwa hidup kita dipengaruhi oleh misteri Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini, minggu yang terakhir dalam masa Paskah, sebelum minggu depan kita akan mengakhiri masa Paskah ini dengan Hari Raya Pentakosta. Pada minggu Paskah yang ke-7 ini, gereja sekaligus juga mengajak kita untuk merenungkan satu hal khusus yang sudah menjadi kebiasaan kita sejak 58 tahun yang lalu, yakni merenungkan dan membicarakan tentang komunikasi. Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58 tahun ini mengambil tema mendengarkan dengan telinga hati. Kita perlu belajar untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan melalui tema ini dikatakan bahwa tidak hanya mendengarkan dengan telinga yang ada di badan kita, tetapi hendaknya hati kita diberikan telinga untuk dapat mendengar, memahami, mencerna, mengerti. Semakin hari kita mendapati bahwa mendengarkan itu tidak gampang. Bahkan mungkin dalam keseharian kita ada bersama dengan orang-orang yang kita sebut dekat dengan kita. Tetapi di sana pun kadang-kadang tidak ada kemampuan untuk mendengarkan yang sungguh-sungguh. Maka malah saudara-saudara yang terkasih, kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dalam bacaan-bacaan suci Minggu Paskah yang ke-7 ini. Sekaligus menghubungkannya dengan kehendak kita untuk dalam segala hal mendengar dengan telinga hati. Kita hening sejenak dan menyiapkan diri kita untuk peran keselamatan kita ini. Dan kita menerima wujud-wujud yang dimohonkan oleh saudara-saudari kita untuk didoakan juga dalam peran Ekaristi ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam keseharian ada beberapa istilah yang dipakai untuk mengungkapkan bahwa ketidakmampuan itu memang bisa menimbulkan kesalahan. Misalnya orang berbicara panjang lebar tentang sesuatu, tiba-tiba yang lain nimbrung atau nyambung, tetapi tidak nyambung sama sekali. Orang bilang, sorry, saya gagal fokus. Bahkan bukan hanya sampai gagal fokus, sampai salah fokus. Kalau gagal fokus itu tidak nyampe. Salah fokus itu tidak kena. Dan itu sering terjadi dalam keseharian kita. Saya pernah cerita tentang suatu pagi seorang bapak ngajak saya sarapan di luar. Berdua kami pergi sarapan, masuk di tempat sarapan itu. Lalu kemudian datanglah sebuah keluarga, seorang bapak dan istrinya dan 2 orang anak. Mereka datang lalu duduk di meja di depan kami. Begitu mereka duduk di meja makan itu langsung semua berempat itu masing-masing dengan HP-nya. Tidak ada komunikasi di antara mereka. Bapaknya pegang HP dan dengan HP-nya, ibunya juga begitu, 2 anaknya juga begitu. Datanglah pelayan menyodorkan daftar menu. Lalu kemudian masing-masing milih, sorong ke samping langsung lanjut dengan HP-nya. Yang satu milih sorong ke samping langsung lanjut dengan HP. Dan begitu. Dan lebih ngeri lagi waktu makan.
Saya bilang ngapain datang makan di sini? Saudara-saudara yang terkasih, hari ini, hari Minggu Paskah yang ke-7, gereja mengajak kita untuk merayakan Hari Komunikasi Sosial yang sudah dirayakan oleh gereja selama 58 tahun sampai tahun ini. Tema dari Hari Komunikasi Sosial tahun ini adalah mendengarkan dengan telinga hati. Paus Fransiskus menulis pesan tentang Hari Komunikasi Sosial ini dengan banyak pokok tentang mendengarkan, teristimewa mendengarkan dengan hati yang makin hari makin sulit terjadi. Dan itu terjadi di mana-mana. Mungkin salah satu contoh tadi terjadi bahkan dalam keluarga. Apalagi kalau kita ngomong agak lebar. Saya kadang-kadang setelah ngajar saya bilang kepada para mahasiswa, selama saya ngajar tidak ada yang pegang HP. HP simpan. Begitu selesai jam kuliah, apa yang dilakukan? Seperti ketakutan kehilangan apa tuh, langsung menyerbu mencari HP masing-masing. Lalu tidak ada komunikasi di antara para mahasiswa setelah selesai kuliah. Masing-masing dengan HP-nya. Itu di ruang kampus. Kadang-kadang ini di paroki ya, rapat DPP. Saya sering pimpin rapat, bahkan hampir semua rapat DPP saya pimpin. Sedang rapat, kita sedang bicara bahas sesuatu yang kita anggap perlu kita lakukan. Ada yang nggak fokus, atau gagal fokus, atau nggak fokus. Begitu sampai ke keluarga tadi, itu yang saya lihat. Yang dapat saya lihat, yang kebetulan saya lihat. Ini CCTV kita nih, dua ini tajam sekali nih. Nyorot ke sana tuh jelas itu. Nyorot ke sana tuh jelas. Pusat CCTV di kamar saya, di depan meja kerja saya. Sering kadang-kadang kalau misa yang saya nggak pimpin, itu saya lihat CCTV. Orang datang misa, datang awal gitu kan, apalagi kalau hari raya, 1,5 jam, 2 jam sebelumnya datang. Hanya pindah tempat main HP aja. Main HP. Kadang-kadang juga terjadi, sementara pastor homili, ada juga yang main HP. Saya cuma berpikir positif, mungkin lagi sedang baca renungan. Lalu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita menghubungkan bacaan-bacaan hari ini dengan Hari Komunikasi Sosial ini? Mendengarkan dengan telinga hati. Bacaan pertama sangat jelas. Bacaan pertama ketika Stefanus berbicara, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Justru pada saat Stefanus ngomong tentang apa yang dia yakini, yang dia imani sungguh-sungguh, pada saat itu orang-orang yang ada di sekitar dia menutup telinga mereka dan menganiaya Stefanus. Sampai mati malah. Ketidakmampuan untuk mendengar itu, ketidakmampuan untuk mengerti, itu bisa sampai membunuh. Ada orang mengatakan bahwa semakin hari kita memang kehilangan kemampuan untuk mendengar dan hanya mempunyai kemampuan untuk nguping. Semua yang saya katakan tadi, contoh-contoh itu menunjukkan bahwa bagaimana sekarang ini kemampuan untuk mendengar dengan hati itu telah merosot sampai hanya kemampuan untuk nguping saja. Dan ketidakmampuan untuk mendengar itulah yang kemudian sudah berbicara tentang Yesus yang mendoakan persatuan hari ini. Bagaimana orang saling nguping satu sama lain, tidak mendengar dengan hati, tidak mengerti secara mendalam, lalu kemudian membuat bermacam-macam yang disebut hoax, disebut ujaran kebencian, disebut fitnah, bahkan masuk sampai ke ranah agama. Bagaimana orang yang tidak mengerti tentang iman orang lain berbicara tentang iman orang lain dan mengadili orang lain. Itu kenapa? Karena kemampuan kita hanya sampai pada menguping, bukan pada sampai kemampuan untuk mendengarkan, apalagi mendengarkan dengan hati. Bacaan Injil, Yesus berbicara tentang bagaimana ia ingin agar kita yang percaya kepada dia mewartakan sampai semua orang bersatu di dalam Tuhan. Tidak mungkin kita bisa bersatu kalau kita tidak saling mengerti dan saling mendengarkan. Dan semakin hari, semakin sulit kita mendapati bahwa kita saling mengerti dan saling mendengarkan. Yang semakin ramai terjadi adalah kita saling curiga, saling nguping satu sama lain, tidak mendalam memahami, lalu berbicara tentang orang lain, memburukkan orang lain, memfitnah orang lain, mencela orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, dan sebagainya. Yesus dalam bacaan Injil itu berdoa sungguh-sungguh supaya kita hidup seperti Dia dalam Bapa, demikian kita ada di dalam Dia, dan oleh karena itu berada dalam Bapa, berada dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, salah satu cara untuk belajar mendengarkan dengan telinga hati adalah belajar mendengarkan diri sendiri. Dan itu juga semakin sulit hari ini. Mendengarkan diri sendiri semakin sulit hari ini. Mengapa? Karena dalam dunia komunikasi yang sedemikian maju sekarang ini, kita itu banjir informasi.
Kita tidak punya kemampuan lagi untuk dapat memilah mana yang kita dengarkan, mana yang kita lihat. Semua dibanjiri. Yang masuk melalui Facebook, yang masuk melalui Twitter, yang masuk melalui Instagram, yang masuk melalui semua itu membanjiri kita sepanjang waktu 24 jam, 360 hari. Coba aja scroll semua. Kita tidak sempat lagi untuk memilah, apalagi sampai memilih mana yang sungguh kita dengarkan. Semakin sulit mendengarkan diri sendiri pun sekarang ini. Maka salah satu yang baik untuk kita lakukan dan mungkin kita biasakan termasuk dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, adalah punya waktu untuk diam dan mendengarkan diri. Mengambil jarak untuk mendengarkan Tuhan. Ketika kita mendengarkan Tuhan, dalam keheningan, mungkin kalau lebih baik dalam meditasi, hati kita dan dorongan kita untuk merengkuh segala informasi itu ditenangkan dan diredakan. Kita kemudian bisa mendengarkan suara hati kita. Kita kemudian bisa mendengarkan getaran halus di dalam perasaan kita. Dan pada saat itu kita diajak untuk memeriksa hubungan kita dengan Tuhan dan memeriksa hubungan kita dengan sesama. Pada saat itu kita diajak untuk mengerti dan merenungkan kembali hubungan kita dengan orang-orang yang bahkan kadang-kadang kita sebut sebagai orang-orang yang kita kasihi di dalam keluarga kita. Para suami dan istri dalam keluarga-keluarga Kristiani, kiranya jangan pergi tidur dan tertidur karena HP jatuh dari tangan Anda masing-masing. Itu mengenai kita semua. Saya terus mengeluh dan saya curhat dengan teman pastor. Bagaimana sekarang ini kadang-kadang terjadi bahwa kami pastor pun membuat umat itu bingung. Buka saja media sosial, tonton saja. Sekarang ini, termasuk di antara kami para pastor juga muncul pengajar-pengajar di media sosial yang misalnya saja membuat orang umat ini mengerti mana tanda salib yang benar saja sudah banyak. Yang satu muncul dan mengatakan tanda salib yang benar adalah harus menggunakan berapa jari, menyentuh di mana. Yang satu mengatakan harus di dahi, harus kemudian di pusat. Yang lain mengatakan lebih turun lagi, kira-kira di atas rahim. Padahal tanda salib itu simbol yang menandakan kita, hubungan kita dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam keheningan, dalam diam. Tapi kadang-kadang kita membuat informasi-informasi yang begitu membuat kita tidak mampu mendengar mana yang paling dalam. Simbol itu, makna dari simbol jauh lebih dalam dari simbol. Kalau itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang paling penting adalah kita menyebut nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan penuh keyakinan bahwa hidup kita dipengaruhi oleh misteri Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengajar-pengajar juga kemudian membuat kita tidak mampu mendengar, dan itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hanya dapat kita cerna di dalam hening, di dalam doa. Belajar mendengarkan diri sendiri itu adalah belajar mendengarkan Tuhan. Supaya kita kemudian mampu untuk mendengarkan orang lain. Mampu mendengarkan keluarga kita, mampu mendengarkan orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita. Maka Paus Fransiskus dalam pesan Hari Komunikasi Sosial tahun ini mengambil tema itu, mendengarkan dengan telinga hati, mengatakan bahwa janganlah hatimu yang ditaruh di telingamu, tapi telingamu taruhlah di hatimu. Jangan hati yang dibawa ke telinga. Telinga ini dibawa ke dalam dan ditaruh di hati. Dan itulah telinga yang mampu mendengarkan dalam diam
dalam ketenangan, dalam hening di hadapan Tuhan. Membawa keluarga dalam diam, dalam hening dan mendengarkan apa kata Tuhan tentang keluarga. Membawa paroki dalam hening dan mendengarkan apa kata Tuhan tentang paroki. Membawa pelayanan kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan dalam hening. Membawa pekerjaan dan pelayanan ke hadapan Tuhan dan mendengarkan itu di hadapan Tuhan dengan hening. Dalam doa. Dengan itu maka kita kemudian membawa telinga kita ini ke dalam hati kita dan menempatkan telinga itu di hati kita. Yang sekarang terjadi adalah hati kita dibawa ke telinga kita, maka kita berhenti hanya sampai pada nguping. Menjadi dangkal, menjadi tidak mampu refleksi, menjadi tidak mampu untuk merenung, menjadi tidak mampu untuk mendalam. Maka malah saudara-saudara yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil berbicara supaya semua kita ada di dalam Dia, supaya kita ada di dalam bawah. Bahwa semua perkara hidup ini belajar untuk mendengarkan Tuhan. Bawa telinga kita yang mendengar banyak hal ini, bawa itu ke dalam hati. Tempatkan telinga kita dalam hati, menjadi telinga hati kita. Supaya kita mengerti perkara ini menurut kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti perkara-perkara kehidupan kita di dalam terang pencerahan yang datang dari Tuhan. Karena Yesus mengatakan, seperti yang dikatakan dalam bacaan yang kedua, kitab Wahyu, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai awal dan akhir, Alfa dan Omega. Kehendak Tuhan itu ada dalam semua peristiwa, meresapi semua peristiwa, dan di sana peristiwa keselamatan sedang terjadi. Tetapi peristiwa keselamatan itu tidak akan mampu kita mengerti dan resapkan dan imani bila kita tidak membawa itu ke dalam keheningan di hadapan Tuhan. Dan itu hanya mungkin kalau kita membawa telinga kita ke dalam hati kita. Supaya semua peristiwa yang terjadi, yang kita rekam dengan telinga kita, dibawa ke dalam perjumpaan dengan Tuhan, dan di sana kita mengerti hidup ini dengan lebih mendalam. Dan makna hidup ini, pesan kehidupan ini, bimbingan Tuhan dan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita, dengan telinga yang ada di hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa dan perayaan Ekaristi ini, dan kita mempersembahkan hidup kita teristimewa, mohon kepada Tuhan agar kita menjalani kehidupan kita selalu dengan kemampuan, dan teristimewa agar dengan rahmat Tuhan kita dimampukan oleh Tuhan untuk mendengar dengan telinga hati. Dengan telinga hati itu sesungguhnya yang kita dengar adalah kehendak Tuhan, dan disitulah Tuhan sedang menyelenggarakan keselamatannya bagi kita. Itu yang mesti kita imani sungguh-sungguh, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, tidak pernah meninggalkan kita. Dalam semua perkara kehidupan kita, Ia ada dan menyertai kita, Ia ada dan penyelenggaraan keselamatannya sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang perlu kita mengerti, perlu kita imani sungguh-sungguh, dan kita jalani dalam kehidupan kita, dalam sikap iman yang benar di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Marilah menyatakan misteri iman kita. Saya menyampaikan limpah terima kasih kepada semua saudara-saudari dan juga lingkungan yang membantu untuk pelayanan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Semoga pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian menjadi berkat Tuhan untuk kita semua dan untuk keluarga masing-masing. Mari kita berdiri, kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.